selamat datang kembali di channel Adin. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, materi kali ini masih sedikit berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu posisi anatomi. Pada video kali ini kita akan bicarakan tentang body movement. Tapi sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit tentang persendian pada tubuh manusia. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang fungsinya untuk memberikan struktur, juga membantu otot agar dapat menggerakkan tulang supaya kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, pada manusia ada 3 jenis sendi. Itu yang pertama, sinartrosis, yang kedua, amfiartrosis, yang ketiga adalah diartrosis. Sendi yang pertama, sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis ini juga disebut dengan sendi mati karena sendi ini mempertemukan dua tulang yang tidak bisa melakukan pergerakan. Contohnya di sutura atau di kepala. Lalu yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis ini disebut juga dengan sendi kaku karena sendi ini mempertemukan dua tulang yang bisa melakukan pergerakan tapi hanya sedikit sekali. Misalnya pada ruas tulang belakang kita, juga simfisis pubis. Lalu yang ketiga diartrosis. Diartrosis yang kadang disebut juga dengan sendi gerak atau sendi sinovial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tipe-tipe pergerakan yang terjadi pada sendi sinovial ini. Sendi sinovial memungkinkan kita untuk bergerak ke berbagai macam arah. Nah, pergerakan ini dipengaruhi dari kontraksi atau relaksasi otot yang menempel pada tulang. Nah, pada sendi sinovial juga ada cairan yang disebut dengan cairan sinovial yang fungsinya sebagai pelumas. Coba kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada 6 jenis sendi ya di dalam sinovial, yaitu yang pertama sendi putar atau pivot. Sesuai dengan namanya, sendi ini bisa melakukan pergerakan terhadap tulang lain, misalnya sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Yang kedua, sendi geser atau plane. Nah, kalau sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar, misalnya sendi interkapal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Lalu sendi yang ketiga itu sendi pelana atau saddle. Nah, gerakannya sama dengan namanya, itu seperti pelana yang memberikan gerakan dua arah, misalnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan. Lalu yang keempat, sendi engsel atau hinge. Nah, pada saat kita memikirkan tentang sendi ini, coba pikirkan pintu, karena sendi ini gerakannya mirip seperti pintu, karena gerakannya hanya satu arah. Contohnya tulang lutut dan paha. Lalu selanjutnya disebut dengan sendi gulung atau kondiloid. Nah, sendi yang kayak gini ditemukan pada tulang yang punya rongga elips dan permukaan tulang lain yang bentuknya seperti bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, misalnya sendi penghubung tulang telapak tangan dan tulang jari. Lalu yang terakhir, sendi peluru atau disebut dengan ball and socket. Nah, kalau yang ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Kenapa dinamai dengan ball and socket? Karena pada sendi ini ada tulang yang berbentuk lingkaran atau ball yang menempel pada rongga tulang lain alias socket. Nah, dalam tubuh manusia ada dua sendi peluru, yaitu sendi panggul yang menghubungkan panggul dengan tulang paha dan sendi bahu yang menghubungkan belikat dengan lengan atas. Selain tulang dan sendi, tubuh juga memerlukan otot untuk bergerak. Otot ini adalah jaringan yang fungsinya sebagai alat gerak aktif yang membuat tulang dapat bergerak. Nah, otot ini bisa bekerja dengan cara melakukan kontraksi yang membutuhkan energi serta relaksasi otot. Nah, otot ini ada 3, yaitu yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini biasanya ada dalam organ-organ pencernaan, misalnya lambung atau usus halus. Yang kedua, otot jantung, ya sesuai dengan namanya, ini letaknya ada di jantung. Kemudian yang ketiga, otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya menempel pada rangka untuk pergerakan. Sekarang kita membicarakan nama-nama spesifik yang ada dari sendi-sendi tadi ya. Nah, kenapa kita memerlukan nama-nama spesifik untuk menamai gerakan-gerakan di sendi-sendi tadi? Kenapa nggak menggunakan istilah-istilah umum seperti maju, mundur, atau misalnya naik atau turun? Nah, karena pada beberapa posisi istilah-istilah seperti naik, turun, kemudian maju dan mundur ini sulit untuk dipakai. Dan untuk membantu spesifikasi gerakan ini, kita memerlukan posisi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu posisi anatomi. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, kita menggunakan rujukan posisi anatomi karena misalnya kita mengatakan untuk gambar ini, yaitu posisi yang lagi berdiri, kita minta untuk misalnya kasih instruksi angkat kakinya, maka pasti akan berbeda dengan misalnya gambar yang ini.
Nah, pada gambar yang ini, pada saat kita memberikan instruksi yang sama dengan orang yang dalam posisi gambar ini, akan berbeda gerakannya kan? Nah, supaya enak komunikasinya, makanya kita menggunakan posisi anatomi untuk menyamakan persepsi. Ada 4 istilah body movement atau pergerakan tubuh yang paling banyak digunakan, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, kalau misalnya pakai bahasa Inggris kadang-kadang nyebutnya abduction. Kemudian yang keempat adalah aduksi, atau dalam bahasa Inggris kadang disebutnya adduction. Kalau gerakan fleksi dan ekstensi, biasanya gerakannya membagi gerakan tubuh menjadi anterior dan posterior. Biasanya gerakannya ada di bahu, ada di pinggul, ada di lutut, ada di siku. Nah, apa yang dimaksud dengan fleksi, apa yang dimaksud dengan ekstensi? Kalau fleksi, sudut tubuhnya semakin lama semakin kecil. Selain itu, fleksi juga berarti bergerak ke arah anterior. Fleksi juga dapat berarti menekukkan tubuh. Kalau ekstensi, kebalikannya semakin besar. Selain itu, ekstensi juga berarti gerakan ke arah belakang atau retro. Ekstensi juga berarti meluruskan. Nah, ada juga istilah yang dinamakan dengan fleksi lateral. Kalau fleksi lateral biasanya hanya terjadi pada kepala juga torso. Misalnya kita begini. Nah, istilah abduction atau abduction dan istilah adduction atau adduction ini merujuk tentang pembagian gerakan berdasarkan midline tubuh ya, seperti yang dibicarakan kemarin. Jadi, kalau mau mengingat abduction atau adduksi itu gerakan yang menjauh dari tengah tubuh. Jadi seolah-olah kita seperti diabduct atau diambil. Sedangkan kalau adduction atau adduction jadi kembali lagi. Jadi bagian tubuh yang menjauh tadi bertambah ke tengah tubuh. Hal ini juga berlaku pada bagian tubuh di bagian bawah ya. Jika kaki menjauh dari tengah tubuh maka disebut dengan abduction, sedangkan jika kembali ke posisi semula maka disebut dengan adduction. Untuk istilah abduction dan adduction itu tidak harus di medial tubuh, tapi juga garis tengah dari jari. Nah, istilah ini sebenarnya masih digunakan untuk gerakan di pergelangan tangan, namun lebih mudah diingat dengan istilah deviasi radial untuk gerakan menuju radial dan deviasi ulnar karena gerakannya mendekat ke arah ulnar. Istilah selanjutnya adalah medial dan radial rotation atau juga dikenal dengan internal dan external rotation. Untuk mengingatnya kita harus perhatikan kemana arah jempolnya. Jika jempol mengarah ke dalam tubuh namanya internal rotation. Sedangkan kalau sebaliknya disebut dengan external rotation. Nah, istilah selanjutnya adalah supinasi dan pronasi. Kita menggunakan rujukan misalnya telapak tangan sama telapak tangan dan punggung tangan ya. Jadi supinasi, sup itu bisa ditadah dengan cara seperti ini, tidak dengan begini. Jadi supinasi adalah telapak tangan yang menghadap ke atas. Sedangkan pronasi kalau punggung tangannya yang ada di atas. Lalu pada sendi mata kaki ada namanya plantar flexion dan dorsal flexion. Istilah itu lebih banyak dikenal dibandingkan fleksi pada mata kaki ataupun ekstensi pada mata kaki. Plantar flexion artinya jari-jari kaki menapak di lantai, sedangkan kalau dorsal flexion jari-jari kaki diangkat ke atas. Nah, ada lagi gerakan di telapak kaki. Kalau telapak kakinya digerakkan ke arah dalam, namanya inversion. Kalau telapak kakinya diarahkan ke arah luar, disebut dengan eversion. Pada bahu ada gerakan lain disebut dengan
elevasi, dan depresi. Lalu ada gerakan lain disebut dengan protraksi dan retraksi. Kemudian gerakan melingkar yang didapat dari gabungan dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi disebut dengan gerakan sirkumduksi. Lalu gerakan yang mempertemukan antara jempol dengan jari-jari lainnya disebut dengan gerakan oposisi. Kenapa kita perlu mempelajari gerakan-gerakan ini? Karena sebagai perawat kita membutuhkan istilah-istilah spesifik pada saat kita membuat dokumentasi setelah kita melakukan pengkajian ROM atau range of motion dan functional movement. Biasanya kita berfokus pada 3 gerakan. Yang pertama adalah active motion atau gerakan aktif. Yang kedua adalah passive motion atau gerakan pasif, serta yang ketiga adalah retention motion. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.